Halo anak-anak kelas 3, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan ya 2 soal yang Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama adalah apakah keadaan cuaca akan berpengaruh pada cara berpakaian kita? Jawabannya sudah pasti iya ya, karena umumnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu berpakaian pasti sambil dipengaruhi juga oleh keadaan cuaca. Misalnya kalau cuaca dingin, secara otomatis kita pasti menggunakan pakaian-pakaian yang agak tebal ya, seperti jaket ataupun sweater ya, dimana gunanya adalah untuk menghangatkan diri kita. Kemudian kalau di saat cuaca cerah ya, kita lebih dominan ataupun akan lebih memilih pakaian yang agak tipis dan mudah menyerap keringat, karena pada saat cuaca cerah, apalagi sangat terik, badan akan terasa panas, beraktivitas dikit aja kita udah akan mengeluarkan keringat yang lebih banyak dari umum biasanya ya. Dan soal yang kedua kemarin, apa saja yang kalian persiapkan untuk beraktivitas bila perkiraan cuaca itu cerah ya. Jelas ketika kita beraktivitas saat cuaca cerah sekali misalnya, maka lebih banyak persiapan kita adalah pasti air mineral ya, karena saat cuaca cerah ya panas, justru kita pasti akan lebih banyak merasa dahaga atau haus ya, sehingga air mineral itu penting, air minum itu penting dalam beraktivitas ketika cuaca cerah ya. Kemudian menggunakan seperti yang kita bahas kemarin adalah menggunakan tabir surya ataupun lotion ya, body lotion yang bisa menjaga kulit kita ya tetap lembab walaupun cuaca terik ya. Kemudian pakaiannya pun pakaian lebih yang tipis ya. Kemudian kalau kita beraktivitas di luar mungkin kita menggunakan payung ya, karena cuacanya sangat cerah dan kita bisa berlindung di payung ya. Nah, itu beberapa pengaruh cuaca dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan kemarin ya, bahwa kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Kenapa hal ini penting kita pelajari? Biar kita mengenal bagaimana sih sumber daya alam yang ada di sekitar kita, dan kita sering mengenal juga dan mendengar ya bahwa wilayah kita adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, untuk melihat bagaimana sumber daya alam itu ya, nah yang pertama adalah kita akan mempelajari jenis dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya adalah sumber daya alam yang selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contohnya seperti makhluk hidup ya, seperti hewan dan tumbuhan yang bisa nyata kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalau untuk yang namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, itu contohnya adalah jenis dari sumber daya alam ya yang memerlukan banyak waktu untuk mendapatkan sumber daya alam itu kembali. Misalnya adalah minyak bumi, gas alam, dan lainnya. Nah, itu penjelasan kita ya secara umum dulu, bagaimana kita mengenal sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya, berdasarkan jenisnya tadi. Ada yang dapat diperbarui dan juga ada yang tidak dapat diperbaharui. Harap dari penjelasan awal ini bisa membuka wawasan kamu, kira-kira di sekitar kamu tuh punya sumber daya alam yang dapat berbaharui dan tidak dapat diperbaharuinya apa aja. Nah, untuk kegiatan kamu hari ini adalah kamu melihat di sekitar kamu apakah ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, tuliskan
sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Silakan kamu tuliskan di buku latihan kamu dan dikumpulkan. Dan boleh minta tolong sama orang tua. Dan terima kasih untuk orang tua untuk selalu mendukung dan juga mengajarkan anak-anak belajar di rumah. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini, dan kita akan membahas tentang sumber daya alam lagi di video selanjutnya. Dan sampai di sini, ingat tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, serta yang lebih penting adalah menghindari kerumunan. Sampai di sini dan sampai jumpa.